Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema kali ini, Stop Judi, Judi Bikin Rugi. Nah, kalau kita bicara soal judi, tadi banyak upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kejaksaan gitu untuk menghentikan dan juga memberantas judi. Kalau untuk pelayanan sendiri ini seperti apa Pak dari Kejaksaan, selain mungkin ada program untuk memberantas judi, apakah ada program-program lain gitu ya, yang dilakukan di kegiatan masyarakat ini seperti apa, Mbak Dika? Baik, kalau program-program kita banyak, Ya. banyak sekali program kita. Kita juga ada beberapa inovasi juga seperti peningkatan pendapatan daerah, termasuk pun pengamanan aset daerah. Ada juga kita jaksa peluk, jaksa peduli UMKM, ada jaksa penting, jaksa penurunan stunting. Itu ada sangat banyak. Dan ini salah satu juga ada kaitannya dengan masalah judi. Kita mencoba untuk melakukan memerangi judi itu sendiri. Salah satu program untuk di judi sendiri kami membuka lebar kepada masyarakat. Kalau memang mau berkonsultasi itu bisa melalui datang ke khusus masyarakat Kepayang, itu bisa langsung datang hadir ke kantor, atau bisa melalui hotline yang ada di website atau di medsos kita mencoba untuk membalas DM. Kalau di IG, kalau di WA kita mencoba untuk balas. Tapi kalau untuk lebih panjang, lebih enaknya lagi, silakan hadir langsung ke Kejaksaan, kita bisa langsung ngobrol terkait masalah konsultasi, masalah perjudian, mungkin dari segi hukum, mungkin kita memberikan langkah-langkah positif bagaimana mungkin ada keluarganya yang sudah sangat-sangat kecanduan dan mungkin mereka untuk melakukan biaya terapis pun belum sanggup untuk ke sana. Kita bisa memberikan langkah-langkah seperti apa terkait masalah agar kecanduan itu sendiri bisa hilang dari salah satu keluarganya yang mungkin sudah kecanduan judi. Oke, artinya banyak sekali program yang dilakukan gitu ya Pak dari Kejaksaan khususnya untuk masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan, mungkin ada ingin melakukan pendampingan, tadi bisa langsung datang ke kantor gitu ya Pak, akan diberikan dari Kejaksaan Kepayang itu sendiri. Nah, kalau untuk kegiatan sosialisasi tadi upaya yang dilakukan ke masyarakat, melihat antusias dari masyarakat ini seperti apa Pak dengan sosialisasi berkaitan dengan judi? Apalagi tadi kita membahas banyak masyarakat yang katakanlah masih kurang teredukasi gitu ya Pak terkait dengan permasalahan judi di masyarakat saat ini, seperti apa? Baik. Seperti yang dijelaskan dengan Pak Dika tadi kan sudah banyak program yang kita lakukan. Melihat dari antusias masyarakat, mungkin seperti sekarang ini dari pihak keluarga atau saudara dan mungkin bahkan temannya dari si pecandu judi ini kan, mungkin dia bisa mengkomunikasikan dengan pecandu ini untuk bahwa sudah ada media atau sarana untuk berkonsultasi dengan kita. Kan. Kalau untuk pecandu mungkin ya ada rasa malu, rasa tidak enak begitu kan karena sudah terganggu mungkin dari mentalnya sendiri kan, tertutup diri dia. Makanya bagi masyarakat atau keluarga atau temannya bisa untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga yang sudah menjadi pecandu judi ini kan. Iya, jadi bisa memberikan informasi kepada kerabat gitu pun keluarga ataupun lingkungan di sekitarnya gitu ya Pak. Nah, untuk kendala sejauh ini seperti apa kalau melihat dari kasus judi yang semakin marak gitu ya di Indonesia saat ini, apa yang menjadi kendala gitu khususnya mungkin di Kabupaten Kepayang yang dilakukan oleh Kejaksaan sendiri ini seperti apa? Kalau untuk kendala khususnya di Kepayang ini saya rasa masih belum banyak kendala. Cuman kalau di Indonesia kita lihat sekarang kan bahwa bandar-bandar judi ini sudah lintas antar negara kerjasamanya. Sudah bukan lagi di Indonesia kan. Makanya dari pemerintah pusat sudah mengatensi kita bahwa kerjasama antar lembaga itu sangat diperlukan. Kejaksaan bisa bekerjasama dengan kepolisian, PPATK, Diskominfo kan. Sudah menjadi prioritas bagi kita untuk memberantas judi ini.
Artinya tidak hanya kerjasama antar pemerintah itu sendiri, tetapi sebetulnya seluruh elemen masyarakat juga harus terlibat gitu ya Pak, untuk bisa bekerja sama memerangi dan juga melawan dari kasus perjudian itu sendiri. Ini seperti apa nih Pak Dika? Kendala yang mungkin masih saat ini dihadapi gitu untuk Indonesia sendiri khususnya, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Reza, ini bukan masalah Indonesia tetapi masalah dunia gitu ya, karena bandarnya udah antar negara dari kasus perjudian ini. Seperti apa Pak Dika? Baik, kalau secara global khususnya Indonesia sendiri, itu memang benar-benar sudah sangat-sangat memprihatinkan ya. Seperti itu sampai yang sampaikan tadi, bahkan ada yang bunuh diri, sampai yang menggadaikan rumah, sampai habis semua hartanya, bahkan sampai ada yang sampai stres, sampai masuk rumah sakit jiwa karena memang kena kecanduan. Ini yang memang sudah harus diperangi. Kasus-kasus seperti ini sendiri khusus di Kabupaten Kepayang belum kita jumpai secara signifikan. Memang masih ada yang kecanduan seperti judi online, dalam hal ini judi slot. Judi slot itu masih kita jumpai. Cuman dengan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, dengan adanya ketakutan dengan masalahnya hukuman, masalah pidana, itu bisa membantu dari mereka juga untuk stop melakukan judi atau mulai berpikir secara terbuka tentang masalah judi. Nah, khususnya dengan masyarakat secara luas di luar dari Kepayang juga dan Bengkulu dan Indonesia sekalian. Ini coba untuk berpikir positif, membuka diri bahwa tidak ada gunanya memain judi. Nah, sehingga peran aktif dari masyarakat ini sendiri bisa membantu pemerintah pusat khususnya dalam ini memerangi judi itu lebih mudah, ibaratnya secara bersama gotong royong kita sama-sama memerangi masalah judi ini sendiri. Jadi kendala-kendala yang dianggap berat itu sendiri kita sudah mulai ringan. Nah, yang jadi susah sekarang ini ketika memang menjadi kendala secara global, ketika memang seperti disampaikan Pak Reza tadi, itu sudah antar negara. Antar negara ini ketika memang servernya itu ada di luar. Ketika ini ada servernya di luar, mereka coba masuk di sini dengan beberapa agen saja untuk menyebar di luar Indonesia. Ini kesusahan untuk memberantas servernya langsung di pusat. Karena memang harus adanya hubungan internasional di sini. Artinya ini menjadi tantangan terbesar gitu ya Pak, untuk memerangi dari kasus judi itu sendiri. Ya mungkin Pak Reza, harapannya nih untuk ke depan seperti apa? Singkat saja untuk kasus perjudian itu sendiri. Harapan saya untuk pemain judi, ya stop lah, lakukan hal positif. Karena kerugian itu bukan hanya secara material dan finansial, namun juga secara psikis kita, mental kita. Untuk keluarga, untuk saudara, itu juga akan terganggu gitu. Stop judi. Baik, terima kasih banyak Pak Reza Palepi sudah menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Pak Dika sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, demikianlah pembahasan kita kali ini terkait dengan stop judi, judi bikin rugi. Mari bersama-sama seluruh elemen masyarakat kita terlibat untuk memerangi judi, kita berantas judi untuk keluarga dan juga kehidupan yang lebih baik ke depan. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.